Bab ke-36. Apa maksudnya? Dengan gadis yang dicari? Om? Zizi berbisik penasaran juga dengan ucapan yang penjaga warung tenda itu bilang tadi. Om Erik tidak menjawab Zizi, hanya tersenyum saja padanya. Lalu berganti melihat lurus pada penjaga warung tenda. Bagaimana kabarnya? Bu, lama nggak kesini, sepertinya tambah lama. Ah, alhamdulillah, iya. Si penjaga warung tenda itu tersenyum lebar. Om! Zizi berbisik lagi. Ia masih sangat penasaran dengan gadis yang Erik cari. Apa? Balas Erik berbisik juga. Siapa gadis kecil yang Om Erik cari? Tanya Zizi makin penasaran. Kamu! Aku Erik yang membuat mata Zizi melebar lalu cemberut. Zizi pikir Erik hanya menggodanya. Ia lalu berpaling wajah sambil memakan sisa telur puyuh ditusuknya. Om Erik hanya tersenyum sambil menggeleng pelan. Ia sudah jujur. Iya, jujur. Hanya sampai di sini. Ia sendiri belum siap untuk lebih lanjut. Karena ia masih belum yakin dengan perasaan Zizi padanya sekuat dirinya atau tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahut Pak Agung dari dalam. Gimana sakit perutnya, Pak? Tanya Mas Aryo sambil menyimpan sepatunya ke rak sepatu lalu berjalan masuk ke rumah. Udah nggak apa-apa. Tapi, tadi Bapak lihat ada sekantong obat di meja. Oh, itu Anita mungkin, Pak. Tadi aku suruh Anita beli obat buat Bapak. Oh alah. Orang Bapak nggak apa-apa kok. Tadi pagi katanya sakit perut. Ucap Mas Aryo. Iya, kan udah buang air besar juga. Yo. Kelit Pak Agung. Ya udah nggak apa-apa. Oh, syukurlah kalau begitu. Anita mana, Pak? Tanya Mas Aryo sambil melongok-longok mencari adiknya. Anita di kamar dari tadi, belum keluar. Udah makan? Pak Agung menggeleng. Alis Mas Aryo berkerut. Iya saja pulang sudah jam 8 malam. Sejak pulang belum keluar kamar. Tambah Pak Agung yang menambah rasa cemas di hati Mas Aryo. Loh, kenapa Pak? Nggak tahu juga. Yo. Mas Aryo berjalan ke arah kamar Anita. Lalu mengetik pintunya. Anita? Nit. Panggilnya mengulang. Bapak juga udah panggil dari tadi, tapi nggak ada respon. Pak Agung mengikuti. Kenapa ya? Pak? Mas Aryo Jeti bertanya-tanya, yang dijawabi dengan gelengan oleh Pak Agung. Nit. Iya, Mas. Sahut suara dari dalam. Kamu nggak apa-apa? Udah makan belum? Nita baru bangun. Mas. Iya, nanti. Jawab Anita tanpa membuka pintu. Di dalam kamar sudah seperti kapal pecah saja. Berantakan dan banyak gumpalan tisu yang berserak di lantai. Anita memang sudah tidak menangis, tapi ia masih berantakan. Mau keluar, takut ketahuan Bapak dan Mas Aryo. Dia tak mau ditanya macam-macam. Lapar? Keluhnya saat perut berbunyi. Agak malam aja, nunggu Mas Aryo dan Bapak masuk kamar. Anita masih sangat malas membereskan kekacauan kamarnya. Ia biarkan saja tisu yang masih berserak dan beberapa barang yang terguling di lantai. Ia memang sudah patah hati. Bukan dia tak ada yang suka. Saat ia tertarik, orang itu tak tertarik. Saat ada yang tertarik, tapi dianya yang menutup diri. Anita mengendap keluar dari kamarnya. Malam itu, akhirnya dia keluar juga karena sudah nggak tahan ingin berkemih. Anita bersinggut ke kamar mandi. Merasa lega juga akhirnya selesai membuang air kecil. Lapar sekali. Gumamnya sambil mengusap perut. Ia berjalan ke dapur dan mengambil piring untuk makan malam. Piring sudah penuh nasi dan lauk serta sayur. Ia berjalan kembali ke kamar.
Tak lupa segelas air putih juga di tangan. Anita! Anita terjenggit saat Mas Aryo memanggil dari belakang. Mas Aryo belum tidur? Anita baru mau makan, Mas. Lapar? Aku Anita sambil berbalik. Mau makan di kamar? Hehe, iya, Mas. Mas Aryo memperhatikan wajah adiknya yang malah jadi canggung. Matamu kenapa sembab begitu? Kamu habis nangis? Iya. Ya. Anita jadi gelagapan. Tapi, cepat dapat alasan untuk berkelit. Anu Mas, ini tadi habis nonton drakor. Hehe, jadi malu ketahuan. Kelihatan banget ya, Mas. Katanya berdusta. Mas Aryo menggeleng. Ada-ada saja kamu. Nit. Hehehe. Tawa Anita garing. Aku masuk ke dalam dulu. Ya, Mas. Tanggung nih drakornya. Ya. Bobolnya jangan malam-malam. Pesan Mas Aryo percaya begitu saja. Anita bernapas lega. Mas Aryo tidak bertanya lebih lanjut. Ia lantas masuk ke kamar dan makan malam terlambat. Apa yang diingini Anita? Mas Aryo mengerutkan keningnya saat Erik tiba-tiba menemuinya dan menanyakan tentang Anita padanya. Om Erik mengangguk. Aku sedang menyiapkan pesta kecil buat Zizi, Mas. Tapi, mau selesaikan dulu pelangkah buat kalian. Gak usah. Ngapain repot-repot? Bukan repot, Mas. Ini kan syarat. Ya Allah, Rik. Gak usah. Mas Aryo bersikeras menolak. Tapi Erik tetap memaksa mengingatkan ini juga membuat hubungan Zizi dan Anita berubah. Enggak. Erik menggeleng. Harus ada? Apa Mas gak ingat perseteruan antara Zizi dan Anita? Jadi, kami harus menyiapkan untuk Anita juga. Mas Aryo terdiam sejenak. Ia berpikir dan melihat ke belakang. Ia merasa benar juga apa yang Erik katakan. Hubungan kedua adiknya renggang setelah Zizi menikah dan Anita yang merasa Zizi tak menghargai dirinya. Maafkan aku. Kadang, aku memang tak selalu peka pada keadaan hati adik-adikku. Erik menepuk bahu Mas Aryo. Jangan merasa sungkan. Katakan apa yang Mas dan Anita inginkan. Aku akan memenuhi semuanya. Mas Aryo mengulas senyum. Aku jadi takut. Katanya. Kenapa? Kalau aku minta yang besar-besar, bisa-bisa kami disangka memanfaatkan. Erik tertawa. Mas bisa aja. Besok kita nginep di rumah Bapak lagi. Ya? Kenapa, Om? Mata Zizi terpejam menikmati saat tubuhnya dijamah oleh suaminya. Tangan Zizi memeluk kepala Erik. Jemarinya menelusup di antara rambut halus pria yang sedang menyusup di dada. Aku udah siapin pelangkah buat Anita dan Mas Aryo. Apa, Om? Kepala Zizi sedikit terangkat merasa penasaran juga. Adalah. Jawab Erik setelah cukup lama diam. Apa, Om? Desak Zizi sambil mengangkat wajah Om Erik dari dadanya. Aduh, baru juga mau melahap ceri merah yang seger. Udah diangkat aja kepala. Keluh Erik dengan nada manja. Apa? Erik masih mengeram manja. Apa, Om? Kalau nggak ngomong, nggak Zizi kasih nih. Ancam Zizi memasang wajah serius. Ya jangan. Bisa berabe. Itu. Protes Erik sambil menunjuk arah pithonnya. Udah pengen masuk sarang. Nyeri banget loh. Makanya, bilang. Sungut Zizi dengan mata lebar. Om Erik nyengir. Mas Aryo cuma mau jam tangan. Kalau Mbak Anita, cuma tas, sepatu, perhiasan, sama kendaraan. Mata Zizi melebar sampai hampir keluar mendengar permintaan kakak perempuannya. Banyak banget. Kan gantinya dapat restu nikahin kamu.
kata Om Erik dengan senyum lebar sambil mencolek hidung Zizi. Apa sih? Perhiasan? Kendaraan juga? Kendaraan apa coba? Zizi yang malah tak terima. Cuma motor kok. Udah, kalau kamu juga mau, nanti ku belin. Rayu Erik merangkul Zizi untuk baring lagi. Bukan itu intinya. Zizi nggak mau nanti keluarga Zizi dicap sebagai pengeruk harta orang. Omel Zizi, tapi ia terpengaruh ucapan suaminya yang bilang akan membelikan juga. Emang, Om mau beliin Zizi motor juga? Kalau kamu mau motor, kalau mau mobil juga bisa. Zizi menggulung bibirnya, lalu menarik Om Erik semakin dekat. Ia sungguh-sungguh tak bisa menahan senyuman. Zizi mau mobil Om. Ya, besok beli mobil. Tapi, lanjut ya. Udah nyeri banget nih pengen masuk. Cerot di dalam. Ya udah, sih. Nizi juga udah lulus. Enggak papa juga cerot di dalam. Om Erik Jeti tersenyum lebar. Ada lampu hijau. Gampang juga merayu dia. Batin Om Erik. Ia lantas mencium bibir istrinya dengan sangat rakus. Tuh Zizi. Yang mana? Zizi berjalan ke sana kemari, karena bingung memilih motor yang dipajang di showroom. Ya, akhirnya, Zizi malah masuk showroom motor, bukan mobil. Yang mana ya, Om? Bingung nih. Zizi menggaruk kepalanya. Kalau Mbak Anita pilih yang mana? Itu sih. Tunjuk Om Erik pada deretan Vespa Matic. Hah? Itu kan mahal Om. Pekik Zizi kaget juga Anita meminta kendaraan seharga puluhan juta itu. Kamu mau? Zizi menggeleng. Ia memang tak tahu pasti suaminya sekaya apa. Ia hanya tahu kaya. Tapi, ia juga tak segila itu meminta macam-macam. Zizi, pakai yang di rumah aja lah, Om. Katanya setengah hati. Lah kenapa? Kamu gak jadi mau? Zizi menggeleng. Gak iri sama mbakmu. Zizi diam dengan wajah melasnya. Lalu akhirnya menggeleng. Enggak. Zizi kan udah punya bandnya. Jeti, enggak aja lah. Om Erik menahan senyumnya. Ia tahu Zizi juga mau, tapi sedang menahan diri. Beneran gak mau? Zizi menggeleng, padahal baru tadi dia ragu. Sekarang malah terlihat yakin. Udah ada motor. Om juga punya mobil. Jeti gak usah lah. Kamu kan belum punya. Enggak Om. Tolak Zizi memainkan tali tas selempang. Kalau Om Erik sangat pengen kasih, mentahannya aja. Katanya asal. Tidak serius. Oke. Mereka lalu berjalan keluar dari showroom motor. HP Zizi berbunyi menandakan ada pemberitahuan. Zizi mengambil haknya dari dalam tas. Merasa heran juga ada pemberitahuan penambahan saldo di rekeningnya. Mata Zizi langsung membulat melebar melihat nominalnya. Hah? Apa ada yang salah transfer? Apa bannya yang hilaf? Ujarnya hampir memekik. Enggak kok. Katanya minta mentahannya tadi. Cetus Om Erik sambil menunjukkan laporan berhasil digawainya. Mata Zizi makin melebar melihatnya. Hah? Aku gak sungguh-sungguh tadi minta mentahannya. Seketika Zizi membeku. Udah, ayo ke rumah Bapak. Ajak Om Erik sambil merangkul dan menyimpan HP-nya di saku. Dalam perjalanan menuju ke rumah Pak Agung. Benarkah dia suamiku? Semudah itu dia mengeluarkan uang? Sekaya apa dia? Apa dia sultan atau setan? Zizi terus bermonolog sendiri sambil menatap suaminya dengan mata menyipit. Apa sih? Ngeliatnya gitu banget. Om Erik, Nuyo? Hah? Jelas saja kalau Om Erik bingung. Atau pakai tumbal pesugihan. Om Erik makin bingung. Kamu tuh ngomong apa sih?
Kenapa Om bisa punya uang sebanyak itu? Astagfirullah. Zizi, kamu lagi oleng atau gimana? Kamu udah lihat gimana rumah besar kan? Dan kamu masih nanya uang dari mana? Iya. Apa itu hasil dari pesugihan? Om Erik menepuk jidatnya. Aku harus segera kuliahin kamu di universitas yang elit. Biar tahu kalau ada banyak banget orang kaya di sini tanpa pesugihan. Om Erik menggeleng. Zizi nyengir. Ya, ia ingat rumah besar memang sebesar itu sampai dia takjub. Sampai sempat membuatnya agak minder. Tapi, sepertinya dia juga tak tahu dengan harga mobil yang dia naikin ini. Om, kalau Om punya rumah sebesar itu, kenapa kita malah tinggal di kontrakan kecil begitu? Nanti malah jadi culture shock. Jadi pelan-pelan saja masuk ke lingkaran kami. Yang penting kamu kuliah dulu. Minimal S1. Jelas Om Erik. Setelah kamu masuk kuliah, kita pindah ke lingkungan yang lebih naik sedikit. Kamu ngerti? Zizi mengangguk. Ia tersenyum. Om Eriknya ini sangat pengertian dan memang berniat memasukkannya ke lingkungan orang kaya secara bertahap agar tak kaget. Ia jadi sangat terharu dan bibir tertarik ke atas sendiri. Apa senyum-senyum? Enggak. Elak Zizi menggeleng. Mereka tiba di rumah Pak Agung. Kali ini mereka datang dengan mobil Mercy Om Erik agar lebih memudahkan membawa belanjaan. Di halaman rumah, mobil hitam itu terparkir. Om Erik dan Zizi mengeluarkan beberapa barang bawaan. Zizi! Mbak Anita! Seru Zizi saat Anita keluar dari rumah disusul Pak Agung dan Mas Aryo. Kok nggak bilang mau kesini? Tanya Pak Agung dan Mas Aryo sigap membantu Erik mengeluarkan barang dari mobil. Iya, Pak. Mas, maaf. Erik nyengir. Ini apa? Kok bawaannya banyak banget? Bawa masuk dulu aja. Mas, Pak. Setelah semua sudah berpindah di ruang tamu rumah Pak Agung. Ada apa ini? Erik, coba jelaskan pada Bapak. Pinta Pak Agung yang duduk di depan Erik dengan bersekat meja yang penuh dengan barang-barang. Ini punya Anita. Om Erik memisahkan beberapa barang. Dan ini punya Mas Aryo. Makasih, Rik. Ucap Mas Aryo tulus. Ia sudah tahu apa yang Rik berikan padanya. Pak, ini pelangkah dari mempelai. Mas Aryo yang menjelaskan. Pelangkah? Alis Pak Agung berkerut. Iya, walau sudah lewat beberapa bulan, harus tetap diberikan. Dan saya minta maaf sama Mas Aryo dan Anita. Karena baru sekarang. Timpal Erik. Ini yang Mas Erik tanyain tadi ya? Sahut Anita merasa agak segan karena sudah meminta yang mahal-mahal dan banyak. Batin Anita saat itu. Kan yang mau kasih bos perusahaan besar. Jeti, aji mumpung aja. Apa ini? Tiba-tiba, Bulik Muna muncul di ambang pintu. Mampir juga ke buku Arthur yang ini. Pria bertopeng itu